Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Eh, Sampai bertemu seperti biasa dengan saya Teguh Hasbi. Mudah-mudahan konten yang kita buat ini mendapat berkah. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam kehidupan ini lumrah yang namanya makhluk hidup itu pasti ada ujian. Terkadang ujian yang kita hadapi itu ada berupa rasa takut, penyakit, kekurang buah-buahan. Ada yang justru ujian tersebut berupa kekayaan. Kalau dalam rumah tangga terkadang kita ada yang diuji melalui mertua, ada yang diuji melalui anak, ada yang diuji melalui istri, dan istri ada yang diuji melalui suami. Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri tersebut biasa sering memang terjadi riak-riak karena memang tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Ada suami yang bertengkar dengan istri lalu terjadi perceraian. Cuma hari ini konten Teguh Hasbi ingin membahas tentang keanehan-keanehan atau terjadinya perubahan pada istri atau suami. Saudaraku sekalian, menikah itu bukan mencari yang sempurna. Menikah itu kita menyatukan justru dua hati yang berbeda, dua rasa yang berbeda disatukan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Jadi kesempurnaan itu kalau kita cari di rumah tangga tidak ada. Karena bisa saja istri suka pedas, kita tidak. Jadi biasalah dalam rumah tangga itu perbedaan-perbedaan itu terjadi ada. Tetapi yang tidak biasa tersebut adalah terjadinya perubahan tingkah laku, behavior change. Artinya seperti ini, ketika kita mengarungi rumah tangga, kita sudah melalui fase rumah tangga itu misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau yang ada 10 tahun. Biasanya rumah tangga kita itu walaupun kita menyatukan dua hati yang berbeda, biasanya rumah tangga kita itu akur-akur saja. Tapi tiba-tiba dalam keakuran tersebut, kita mengalami perubahan. Misalnya begini, entah istri yang berubah, entah suami yang berubah, itu biasa di rumah tangga. Kalau berubah tersebut ada dua faktor, mungkin faktor psikologi atau faktor gangguan luar. Dalam tanda petik di sini ada faktor gangguan sihir atau guna-guna orang. Jadi kalau nanti dalam rumah tangga, kalau ada suami Anda tiba-tiba sudah cuek kepada Anda, kurang melayani Anda, terjadilah perubahan dari yang sudah biasa-biasa. Karena kita kan sebagai seorang istri, kita tahu perilaku suami kita, tiba-tiba sudah berubah. Yang dalam tanda petik rasa kasih sayangnya, kemesraannya sudah berkurang. Begitu juga istri, ketika sudah merasa suami agak sedikit lain, tidak seperti dahulu, itu wajar dia curiga. Nah, nanti apabila misalnya seorang suami ya, Anda melihat istri Anda tiba-tiba banyak termenung, menutup diri, dia cenderung menutup HP-nya, menampakkan perubahan-perubahan lah. Dia sering keluar, emosi yang tidak teratur kepada anak yang selama ini sayang, kepada suami yang selama ini sayang, tiba-tiba berubah. Perubahan itu yang jelas yang tahu adalah suaminya, karena kita kan sudah hidup lama. Jadi ketika terjadi perubahan itu kita tahu, kita terasa. Yang nanti menjurus kepada keinginan pasangan kita atau istri atau suami yang ujung-ujungnya kurang senang kurang senang kepada istri atau suaminya. Dan bisa berujung kepada perceraian. Ini ada sesuatu hal yang mungkin terjadi pada istri kita atau kepada suami kita. Jadi kalau menurut Teguh Hasbi, ada banyak faktor kemungkinan. Mungkin kalau istri atau suami terlalu tegang sehingga pasangan kita merasa jenuh. Atau ada faktor X. Nah, yang faktor X inilah kita bahas ketika pasangan kita dalam hal ini entah istri, entah suami sudah melakukan sifatnya sudah berubah, sudah mulai marah-marah kepada suami, ataupun sudah mulai marah-marah kepada anak. Yang selama ini merawat anak sekarang jadi tidak, dia lebih banyak cenderung pergi keluar dan bersolek. Itu patut kita curigai. Bisa saja dia puber
kedua. Jadi kalau puber ini faktor psikologis manusia saja, dan itu sifatnya temporary only, artinya sementara, karena itu memang sifat manusia. Tapi ada yang perubahan ini faktor X. Faktor X maksudnya dalam sini Teuku Hasbi sampaikan adalah guna-guna orang. Nah, apabila Anda menemukan hal seperti ini, pasangan Anda tersebut tiba-tiba berubah, bahkan kalau kita tegur dia marah, bahkan terlontar kalimatnya ceraikan saya, itu biasanya ada faktor X yang sifatnya mungkin saja sihir atau gangguan sihir dari orang lain. Coba Anda perhatikan ketika tatapan istri atau suami Anda kosong, sering termenung, ditambah Anda sendiri mungkin ada bermimpi-mimpi buruk, dalam hal ini mimpi ular ya, mimpi ular, itu ada kemungkinan pasangan kita itu kena guna-guna, atau ada orang lain yang menyukainya sehingga dia masuk menjadi orang pihak ketiga dan menghancurkan rumah tangga kita lewat mantra guna-guna. Itu biasanya melalui foto ataupun melalui air, media air yang disihir dan dijadikan diminumkan kepada pasangan kita. Jadi Anda jangan panik. Anda bisa lakukan ini ijazah dari Teuku Hasbi. Anda carilah air putih 1 gelas, nanti celupkan tangan di air putih tersebut, Anda dekatkan mulut, Anda baca surat Al-Baqarah 102. Ya, Anda baca saja surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 102. Nah, supaya rekan-rekan sekalian lebih kreatif, ijazah yang Teuku Hasbi berikan ini tidak Hasbi bacakan ayatnya, cari sendiri, berusaha balik Al-Quran itu, minta surat Al-Baqarah ayat 102. Anda baca ayat itu 7 kali, dekatkan ke mulut air ini gelas, taruh tangan telunjuk, baca 7 kali, tiup, minumkan kepada pasangan Anda. Sebenarnya lebih ampuh, Anda ambil 7 lembar daun bidara, Anda giling, Anda baca seperti Teuku Hasbi bilang tadi, Al-Baqarah ayat 102, minumkan kepada pasangan kita. Tapi biasanya pasangan akan curiga, akan tahu, karena yang kita minumkan itu ramuan daun. Jadi mereka akan lebih tahu. Tapi kalau air putih, air kuah, Anda ambil aja air putih 1 gelas, Anda taruh telapak tangan, Anda baca Al-Baqarah 102 tersebut 7 kali, tiup. Jadi air putihnya itu Anda masukkan kembali ke dalam aqua galon. Nah, nanti itu biasa diminum oleh yang bersangkutan. Insya Allah, yakin dan percaya, yakinlah kepada Allah. Ingat, Teuku Hasbi tidak bosan-bosan mengatakan, bersandarlah kepada Allah, kuatkan tauhid kita. Insya Allah ketika Anda buat seperti ini, setelah 3 kali Anda buat itu atau 7 kali Anda buat seperti itu, istri Anda akan kembali normal seperti semula. Dan rumah tangga Anda akan bahagia, hidup Anda akan rukun, anak-anak Anda akan kembali berbahagia karena orang tuanya tidak bertengkar. Ini bisa terjadi pada siapa saja di bumi ini, karena sihir itu memang ada. Dalam Al-Quran dijelaskan itu. Jadi pemirsa sekalian, lakukan yang seperti Teuku Hasbi bilang. Mudah-mudahan Teuku Hasbi doakan siapa yang menonton ini rumah tangganya bahagia, terhindar dari orang pihak ketiga, terhindar dari gangguan sihir dan guna-guna. Ingat, kode alamnya pasangan Anda sering termenung, matanya seperti kosong, dan lebih cenderung emosian, dan dia lebih cenderung bersolek, dan banyak bermain keluar. HP-nya biasanya disembunyikan, kalau dia ke dapur HP dia bawa. Dan pada diri Anda ada mimpi, biasanya mimpi ular. Itu ada kemungkinan pasangan Anda diguna-gunai orang, atau sihir pemisah. Sihir pemisah ini bisa dibuat oleh manusia dan bisa dibuat oleh jin. Kalau manusia biasanya ada orang dengki yang ingin menceraikan kita, atau manusia tersebut suka kepada pasangan kita. Itu satu. Kalau bangsa jin, biasanya jin tersebut melakukan sihir mahabbah, sihir jatuh cinta. Ada bangsa jin yang jatuh cinta kepada kita, sehingga dia berusaha memisahkan kita dengan istri kita, atau suami dengan istri. Lakukanlah seperti Hasbi bilang tadi,
baca surat Al-Baqarah ayat 102 tersebut. Pemirsa sekalian, itu saja yang bisa Tuan Kasbi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.